Rafael Varane meninggalkan Manchester United pada musim panas 2024 setelah kontraknya berakhir. Pria berusia 31 tahun ini memilih untuk bergabung dengan klub Serie A Como. Namun karir Varane sebagai pemain Como berlangsung sangat singkat. Ia mengalami cedera hanya 23 menit setelah debut dan kemudian mengumumkan pensiun pada bulan September lalu. Setelah mengumumkan gantung sepatu, Varane sekarang bergabung dengan jajaran direksi klub dengan peran pengembangan pemain muda, pendidikan, dan inovasi produk. Wojciech Szczesny baru saja dikontrak Barcelona. Kiper asal Polandia tersebut dikontrak hingga 30 Juni 2025. Barcelona mendatangkan Szczesny setelah kehilangan Marc-Andre ter Stegen karena cedera. Ia akan bersaing dengan Inaki Peña untuk posisi kiper utama. Namun ia masih harus menunggu untuk melakukan debutnya dengan Barcelona. Pelatih Barca Hansi Flick belum punya rencana untuk menurunkan sang pemain dalam waktu dekat. Barcelona akan menghadapi Sevilla dalam lanjutan La Liga. Namun Szczesny tidak akan tampil dalam pertandingan tersebut. Flick memastikan kalau Peña yang akan bermain melawan Sevilla. Perseteruan hukum antara Cristiano Ronaldo dengan Juventus masih berlanjut dan sidang baru dijadwalkan pada Maret 2025. Menurut laporan dari La Repubblica, sidang pertama dari banding Juventus di Pengadilan Tenaga Kerja telah ditetapkan untuk bulan Maret 2025. Pada April 2024, Pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Juventus harus membayar sekitar 9,8 juta euro kepada Ronaldo untuk gaji yang belum dibayarkan. Persoalan ini berawal ketika Ronaldo pindah ke MU. Proses tersebut berlangsung terburu-buru sehingga menimbulkan perselisihan apakah Ronaldo akan melepas hak atas gajinya yang belum dibayarkan atau tidak. Liverpool mendapatkan angin segar dalam perburuan bek baru. Krisis finansial yang melanda Sevilla membuka peluang bagi The Reds untuk merekrut Loic Bade. Meski baru-baru ini menaikkan perpanjangan kontrak hingga 2029 dengan klub Andalusia tersebut, nilai Bade yang meroket justru membuat Sevilla tergoda untuk melepasnya. Pasalnya, mereka membutuhkan dana segar demi memperbaiki kinerja musim ini. Todo Vichahes mengungkapkan bahwa Bade bisa saja menjejakkan kaki di Anfield pada Januari mendatang, sebab Liverpool memandang Bade sebagai penerus Virgil van Dijk. Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak menutup kemungkinan untuk melatih timnas Inggris di masa depan. Hal ini diungkapkan Arteta setelah Thomas Tuchel diumumkan sebagai penerus permanen Gareth Southgate dengan kontrak hingga Piala Dunia 2026. Mikel Arteta yang telah berkarir di Inggris selama 22 tahun merasa sangat terhubung dengan negara ini. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Arteta tidak memberikan jawaban pasti tentang kemungkinan dirinya melatih timnas Inggris dalam waktu dekat. Namun ia tidak menutup pintu untuk peluang tersebut di masa mendatang. Direktur olahraga Marseille Mehdi Benatia telah mengonfirmasi bahwa klub Ligue 1 tersebut akan merekrut gelandang pinjaman dari Tottenham Hotspur Pierre-Emerick Højbjerg secara permanen dalam waktu dekat. Pihak klub terkesan dengan performa pemain internasional Denmark tersebut di awal musim ini. Tottenham meminjamkan sang pemain ke Marseille disertai kewajiban untuk membeli dengan harga di kisaran 17 juta pound sterling. Højbjerg telah menunjukkan performa impresif hingga sejauh ini. Oleh karena itu, Direktur olahraga Marseille mengungkapkan bahwa pihak klub menginginkan sang gelandang menjadi anggota permanen mereka. Pilar Atletico Madrid Marcos Llorente harus menepi hingga November mendatang lantaran mengalami masalah cedera. Hal tersebut didapat sang pemain ketika membela klub awal bulan kemarin. Sebelumnya, Llorente sempat berlatih kecil dalam beberapa hari ke belakang. Namun menurut laporan Marca, sang pemain dipastikan tak bisa tampil hingga akhir Oktober ini. Kabar yang sama mengklaim jika Atleti enggan mengambil resiko dari sang pemain yang sudah menjadi jantung dari permainan mereka. Musim ini, mantan penggawa Real Madrid itu sudah memainkan 10 laga bagi tim di semua kompetisi dengan 2 gol dan 2 assist. Menurut laporan Sport, Barcelona adalah salah satu dari beberapa klub papan atas yang mengawasi Juan Riquelme Angulo. Pemain muda Ekuador tersebut telah mengukir namanya di tingkat benua. Dengan 4 gol dalam 6 pertandingan, Angulo telah menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain yang menonjol dalam waktu dekat. Ada keyakinan bahwa tidak lama lagi Angulo akan terjun ke sepak bola Eropa. Dengan peningkatan pesat dan penampilannya yang menjanjikan, Angulo adalah pemain yang patut diperhatikan. Karena itu Barcelona ikut berlomba untuk mengamankan bakat baru ini untuk masa depan mereka. UEFA menjatuhkan denda kepada Athletic Club dan melarang penjualan tiket untuk laga tandang berikutnya setelah insiden melawan AS Roma.
Insiden itu terjadi saat hasil imbang 1-1 di Stadio Olimpico pada tanggal 26 September. Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Bilbao mengonfirmasi jika UEFA telah mendenda mereka 30.000 euro. Tak hanya itu, mereka juga memblokir penjualan tiket untuk pertandingan tandang berikutnya di Liga Eropa. Sementara pertandingan itu membuat tim tamu berhasil mengamankan 1 poin di Olimpico. Ini merupakan hasil negatif pertama Giallorossi untuk kompetisi Eropa di bawah asuhan Ivan Juric. Federico Valverde ditunjuk sebagai kapten di Real Madrid bersama para pemain veteran lainnya. Laporan terbaru dari Marca telah menyoroti bagaimana status dan tanggung jawab Valverde dapat meningkat menyusul cedera yang dialami Dani Carvajal. Sebagai kapten ketiga, gelandang Uruguay tersebut berada di ambang mengenakan ban kapten Real Madrid untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi. Di usianya yang ke-26, Valverde telah membuktikan diri sebagai sosok yang sangat dibutuhkan dalam skuad Carlo Ancelotti. Dengan kontrak hingga 2029, masa depan Valverde di Real Madrid tampak cerah. Arsenal sempat dibuat khawatir karena pemain bintangnya yakni Bukayo Saka mendapatkan cedera. Sebelumnya, Bukayo Saka mendapat cedera ketika membela timnas Inggris kontra Yunani di UEFA Nations League. Dalam pertandingan tersebut, Bukayo Saka sejatinya turun sebagai starter. Namun, ia ditarik keluar di awal babak kedua karena kabarnya mengalami cedera pada kaki kanannya. Tentu saja cederanya Bukayo Saka itu membuat Arsenal khawatir. Namun kini The Gunners dapat sedikit bernafas lega. Pasalnya, Mikel Arteta mengungkapkan Bukayo Saka sudah bergabung bersama skuad dalam sesi latihan. Forbes merilis pesepak bola dengan pendapatan tertinggi di dunia tahun 2024. Cristiano Ronaldo menempati posisi pertama dengan pendapatan mencapai 285 juta dolar Amerika Serikat. 220 juta dolar didapat Ronaldo dari kesepakatan kontraknya bersama Al-Nassr. 65 juta dolar lainnya diperoleh dari luar lapangan. Sementara Lionel Messi mengisi tempat kedua dengan pendapatan mencapai 135 juta dolar Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan Ronaldo, keuntungan terbesar La Pulga diperoleh di luar lapangan. 75 juta dolar Amerika Serikat didapat Messi dari kesepakatan sponsor termasuk Adidas, Apple TV, dan Konami. Messi memperoleh 60 juta dolar dari kontraknya bersama Inter Miami. Klub peminat Trent Alexander-Arnold semakin bertambah. Setelah Real Madrid, Barcelona juga dikabarkan kepincut mendapatkan tanda tangan sang bek. Kabar tersebut berasal dari laporan Talksport. Situasi Trent memang sangat ideal bagi Barcelona, sebab mereka berpeluang merekrutnya secara gratis atau mungkin dengan harga miring. Saat ini, durasi kerja pemain berusia 26 tahun tersebut bersama The Reds akan berakhir pada musim panas 2025. Jika sampai Januari 2025 Liverpool tidak memberikan kontrak baru, Trent bisa menggelar negosiasi dengan klub lain. Tottenham Hotspur berhasil melanjutkan tren positif di Premier League. Menjalani laga pekan ke-8, skuad The Lilywhits melakukan comeback gemilang dengan mengalahkan West Ham United 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium. West Ham unggul lebih dulu lewat aksi Mohamed Kudus di menit 18. Tottenham bisa menyamakan kedudukan saat laga berlangsung 36 menit melalui Dejan Kulusevski. Babak kedua baru berjalan 7 menit, Yves Bissouma mampu mencatatkan namanya di papan skor. Tottenham memperlebar keunggulan di menit 55 melalui gol bunuh diri Jean-Claire Todibo. Gol kemenangan Tottenham di laga ini dipastikan oleh Son Heung-min pada menit ke-60. Sampai wasit meniup peluit panjang, skor 4-1 untuk kemenangan Tottenham tak berubah. Berkat hasil ini, Spurs kini mengoleksi 13 poin di posisi 7 klasemen. Manchester United menang comeback atas Brentford pada pekan ke-8 Liga Inggris Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Old Trafford, United harus susah payah meladeni permainan tim tamu. Brentford bahkan unggul lebih dulu melalui Ethan Pinnock pada menit ke-45 plus 5. MU bisa menyamakan skor lewat aksi Alejandro Garnacho di menit ke-47. Pada akhirnya, Manchester United menyempurnakan comebacknya lewat gol Rasmus Højlund pada menit ke-62. Hasil ini memutus tren negatif The Red Devils dalam 5 laga beruntun tanpa kemenangan. Mereka kini mengoleksi 11 poin di posisi 10 klasemen. AC Milan menghadapi Udinese pada laga Giornata ke-8 Liga Italia. Bermain di San Siro, AC Milan berhasil meraih poin penuh dengan susah payah melawan Udinese. Bermain dengan 10 pemain sejak menit 29 akibat kartu merah Tiani Reinders, AC Milan justru mampu mempertahankan skor 1-0 hingga laga berakhir.
Satu-satunya gol di laga ini dicetak Samuel Chukwueze di menit 13. Hasil ini membuat Milan kini mengoleksi 14 poin di posisi 3 klasemen. Di sisi lain, kemenangan AC Milan ini juga diwarnai oleh tangis Tammy Abraham. Masuk menggantikan Alvaro Morata pada menit 73, Abraham hanya bertahan 5 menit di lapangan. Ia mengalami dislokasi bahu saat hendak mengonversi peluang emas di kotak penalti. Arsenal menelan kekalahan 0-2 dari Bournemouth dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Stadion Vitality Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Arsenal harus bermain dengan 10 pemain setelah William Saliba mendapatkan kartu merah di menit 30. Meski unggul jumlah pemain, Bournemouth baru bisa menjebol gawang Arsenal pada menit ke-70 lewat Ryan Christie. Di menit 77, gawang Arsenal kembali kebobolan. Justin Kluivert sukses mencetak gol lewat eksekusi penalti. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil ini membuat rekor tak terkalahkan Arsenal dalam 12 laga beruntun harus berhenti. Mereka kini tertahan di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan mengemas 17 poin. Bayern Munchen meraih kemenangan telak pada laga lanjutan Bundesliga Jerman. Menjamu VfB Stuttgart di Allianz Arena, Bayern menang dengan skor telak 4-0. Harry Kane menjadi bintang kemenangan tuan rumah berkat 3 golnya di menit 57, menit 60, dan menit 80. Sementara 1 gol lainnya dicetak Kingsley Coman pada menit 89. Berkat hasil ini, Bayern Munich tetap berada di puncak klasemen dengan koleksi 17 poin dari 7 laga. Juventus menjamu Lazio pada laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Allianz Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Sinonyatua mendominasi jalannya pertandingan. Lazio harus kehilangan 1 pemain di menit 24 setelah Alessio Romagnoli mendapatkan kartu merah. Namun unggul jumlah pemain tak membuat Juventus bisa menang dengan mudah. Juve baru bisa unggul 1-0 di menit 85 melalui bunuh diri Mario Gila. Pada akhirnya skor 1-0 untuk kemenangan Juventus bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Sinonyatua kini mengoleksi 16 poin dan berada di posisi 2 klasemen. Real Madrid menghadapi Celta Vigo pada laga lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Stadion Balaidos Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid tampil dominan sejak awal laga. Los Blancos unggul lebih dulu di menit 20 melalui Kylian Mbappe. Celta Vigo menyamai skor di menit 51 lewat gol Williot Svedberg. Madrid kembali unggul pada menit 66 berkat gol Vinicius Junior. Pada akhirnya skor 1-2 untuk kemenangan Real Madrid tak berubah hingga laga usai. Berkat hasil ini, Madrid kini mengoleksi 24 poin dan berada di posisi 2 klasemen sementara Liga Spanyol.